Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, atau selamat siang lah buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena supportan dan dukungan dari Anda juga menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi sampai saya ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mensupport atau mendukung channel ini ya. Judul video kita hari ini, OJK aturannya sudah mempunyai kebijakan yang bagus ya untuk teman-teman yang kena dampak PPKM ataupun masyarakat yang sudah terdampak langsung gitu loh ya. Jangan hanya mengeluarkan postingan demi postingan di Instagram, di medsos ini segala macam bahwa OJK memulihkan ekonomi ini segala macam, tapi di tengah PPKM seperti ini ada nggak sih kebijakan demi kebijakan untuk membantu masyarakat yang terdampak langsung? Dan ini yang mau kita bahas hari ini ya. Tapi sebelumnya silahkan disupport. Buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport atau mendukung tentang channel Solusi Hutang, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan pastinya bisa memberikan semangat, motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya yang mungkin memang membutuhkan ya. Oke, OJK seakan tidak mempunyai kebijakan di tengah PPKM saat ini ya. Pinjol masih terus menagih, debt collector mati-matian untuk mencaci maki, masih banyak debt collector baik leasing, bank, pinjol berdatangan ke rumah. Ya. Tapi di satu sisi saya memperhatikan ya, baik postingan otoritas jasa keuangan ya, baik di Instagram, di YouTube ataupun di media sosial lainnya, OJK seakan berlomba memperbaiki dan memulihkan ekonomi. Ya, jadi yang jadi pertanyaan saya, ekonomi yang mana ini yang mau dipulihkan gitu ya. Di sini untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan saat ini, OJK telah mempersiapkan beberapa kebijakan strategis bekerja sama dengan pemerintah dan Bank Indonesia. Kami memantau perkembangan situasi saat ini dan kami masih optimis dengan pertumbuhan ekonomi seiring dengan proyeksi pemulihan ekonomi nasional. Ya, ini kata-kata OJK semuanya ini. Mengawal pelaksanaan PPKM darurat, khususnya terkait pelaksanaan peran sektor jasa keuangan sebagai sektor esensial, operasi terbatas sektor keuangan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat serta memaksimalkan teknologi online digital. Pegawai di sektor keuangan yang melakukan WFH diminta tetap tinggal di rumah dan menghindari mobilitas yang tidak perlu. Membuka jalur komunikasi dengan nasabah dan debitur khususnya pada sektor-sektor yang terdampak di kebijakan PPKM. Oke, ini ada di sini ya. Membuka jalur komunikasi dan nasabah atau debitur khususnya pada sektor-sektor yang terdampak di kebijakan PPKM darurat. Tapi di sini banyak pembukaan komunikasi ini malah ke penurunan imun tubuh langsung gitu loh ya. Langsung ini dengan bahasa, woi kampret, woi maling, woi penipu, kapan ini dibayarkan? Ya, itu masih banyak itu terjadi dari pinjol. Ya, yang saya perhatikan di sini pinjol aja. Ya, kalau dari teman-teman semuanya juga menjumpai dari leasing, dari bank, boleh isi di kolom komentar. Ya, saya bacakan dulu ini karena saya juga banyak membaca postingan demi postingan otoritas jasa keuangan ini. Mempercepat implementasi program vaksinasi yang distribusikan dengan baik. Oke lah ya, ini menyangkut soal apa nih? Vaksin massal pelaku SJK masyarakat dengan target 10 juta orang hingga akhir Desember 2021. Oke. Mendorong pendirian serta vaksinasi oleh lembaga keuangan untuk vaksin pegawai dan konsumen, mempercepat pelaksanaan vaksinasi pelaku sektor keuangan. Saya membaca di sini pun ya, ini banyak memang postingan demi postingan OJK, tapi tidak ada di sini seperti layaknya PSBB kemarin. Ya.
Kalau PSBB kemarin, di tengah pembatasan sosial berskala besar, bank non-bank itu dilarang mengejar angsuran menggunakan debt collector. Ya. Tapi di tengah PPKM ini, masih banyak debt collector yang datang ke rumah, baik itu di leasing, di bank, di pinjol, juga ada sebagian yang datang. Ya. Kayak mana kita mau mengikuti aturan protokol kesehatan dengan ketat, sementara kita tidak tahu riwayat dari perjalanan debt collector ini seperti apa. Tiba-tiba mereka ada di depan pintu. Ya, belum tentu semua warga ya atau semua masyarakat yang dikunjungi debt collector mempunyai desinfektan ya ataupun hand sanitizer. Nggak mungkin juga semua tamu itu dicuci ini. Jadi seakan di sini saya bingung gitu loh. Makanya saya pengen kebijakan itu muncul seperti saatnya PSBB. Ya. Langsung ada jumpa per ini segala macam kan, bahwa menyampaikan tukang ojek, nelayan, petani tidak perlu bingung hutang ditunda selama 1 tahun. Tapi ini jangankan 1 tahun, 2 bulan pun tidak ada penundaan. Ya. Kalaupun mereka tidak menagih, denda dan bunga berjalan begitu besar. Ya. Saya ada mendapatkan beberapa pernyataan dari teman-teman juga. Memang bang, mereka ada yang tidak menagih, tapi dendanya gimana bang? Ya, saya mikir, oh iya juga ya, tidak menagih tapi dendanya gimana? Dendanya terus berjalan. Ini loh, mudah-mudahan ya, dengan adanya video-video seperti ini atau saking banyaknya orang yang mengeluh akan dampak dari PPKM sendiri, itu bisa membuka mata otoritas jasa keuangan untuk bekerja lebih detail lagi kayak mana nih masyarakat yang terdampak langsung tentang PPKM, kayak mana menyangkut utang-utang mereka. Ya, saya pasti dong kalau memang sudah otoritas jasa keuangan Indonesia yang mengumumkan, saya yakin semua bank, leasing dan pinjol akan mengikuti. Ya, stop dulu dendanya, karena kita tahu ekonomi ini lumpuh. Ya, tapi kalau OJK sibuk memulihkan dan sibuk memulihkan, imun masyarakat akan langsung turun ini. Kalau setiap hari mendapatkan teroran, mendapatkan ancaman, imun mereka turun. Ya, pasti langsung drop. Bagaimana coba? Ya, makanya kita berharap sama petinggi-petinggi yang ada di Indonesia, tolong dong dilihat lagi. Ini masih banyak ini warga masyarakat yang masih ada tanggungan mereka di perbankan, baik di pinjol, di leasing, di bank. Ini bagaimana gitu. Ditambah lagi perpanjangan PPKM yang disampaikan oleh Presiden, ya. Kita sebagai seorang warga negara yang baik, kita mentaati aturan pemerintah, mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh pemerintah. Tapi di satu sisi lain, kita dihantam dengan sebuah tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Ini loh yang menjadi mereka dilema. Antara mereka diam di rumah dengan mereka berusaha di luar. Ya. Kalau mereka diam di rumah, otomatis tagihan mereka yang mereka bayangkan itu membengkak. Ya. Tapi kalau mereka keluar, mereka juga ketakutan akan penyebaran virus dengan varian baru ini. Ya. Jadi mereka hanya melamun sendiri. Merenung sendiri. Akhirnya apa? Lupa makan. Lupa vitamin. Lupa semuanya. Imun turun. Ya, lewat orang. Udah batuk-batuk, pindah langsung. Kenapa? Karena vitamin nggak ada di tubuh mereka. Mereka sibuk mikirin denda dan bunga dari hutang mereka. Yang mereka dirumahkan terdampak langsung. Ini loh, ini harusnya jadi PR besar bagi pemerintah di tengah PPKM seperti ini. Karena saya perhatikan di Pulau Jawa dan Bali itu, memang aktivitas orang itu memang terbatas besar banget. Ya, dibatasi kegiatan mereka memang besar banget. Apalagi mereka itu semuanya yang rata-rata itu pedagang. Ya, kalau mereka berusaha dapat uang, nggak berusaha nggak dapat uang. Beda dengan kita yang mempunyai gaji bulanan. Mau kita duduk di rumah, gajinya tetap. Sebagian, tidak semuanya. Ya, dan mudah-mudahan dengan adanya video ini, itu otoritas jasa keuangan bisa lebih membuat kebijakan di tengah PPKM seperti ini
supaya masyarakat itu tidak terlalu tertekan karena tagihan mereka, tidak terlalu berpikir karena denda dan bunga yang terus membengkak, dan mereka bisa mematuhi protokol kesehatan dengan ketat, dan mereka bisa jaga imun vitamin mereka. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini didengar atau pendapat kita didengar. Kalau tidak didengar pun juga nggak ada masalah. Yang penting kita sudah mengeluarkan suara, kita sudah mengeluarkan pendapat. Ya sisanya kita serahkan sama petinggi-petinggi yang ada di atas, dan kita